Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan kembali berbicara di dalam pelayanan Ezra Bible Lecture, satu program rohani yang mengajarkan kita kepada kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan Alkitab secara menyeluruh. Dan saat ini saya akan menyampaikan manusia kepunyaan Allah dalam perjanjian lama, dan tokoh kali ini saya akan sampaikan adalah Nuh, orang benar hidup sezamannya. Sebab apa kita bicara di dalam Alkitab yang memperkenalkan banyak orang kepada kita. Di antara orang-orang yang dinyatakan di dalam Alkitab itu, di antaranya ada orang-orang yang patut diteladani hidupnya. Namun pun demikian ada juga orang-orang yang tidak patut diteladani dalam cara kehidupannya. Tuhan menceritakan kehidupan orang-orang ini karena Tuhan ingin supaya kita yang membacanya dapat menilainya secara objektif, sehingga kita dapat mengambil keputusan untuk menjauhkan kejahatan dan tentunya kita memilih kebaikan. Tuhan berkenan kepada orang yang meneladani kebaikan orang lain, dan juga Tuhan senang jika kita menyadari suatu hal melalui kejahatan orang lain. Maka Tuhan memperkenalkan kehidupan banyak orang kepada kita saat kita membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh, orang benar sezamannya. Arti Nuh adalah istirahat. Arti Nuh juga bisa adalah penghiburan. Nuh adalah keturunan ke-9 dari Adam. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 3 ayat 36. Dia lahir sebagai anak dari Lamek, keturunan dari Set. Ini dapat kita baca juga dalam Kejadian pasal 5 ayat 28 dan 29. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang hidup sezamannya. Ia hidup bergaul dengan Allah dan mendapat kasih karunia di mata Tuhan Allah. Pada masa di mana kejahatan manusia besar di bumi, Tuhan Allah memberikan masa anugerah yang terakhir untuk manusia, yaitu masa selama Nuh mempersiapkan bahteranya. Tuhan Allah memberikan cetakan biru bahtera kepada Nuh. Dia diperintahkan untuk mempersiapkan bahtera. Ini kita dapat membacanya dalam Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 16. Seperti tertulis, Nuh adalah orang benar dan tidak bercacat celah di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh adalah orang yang berusaha hidup jujur dan suci, memiliki iman yang benar dalam zaman yang penuh dengan kejahatan. Hal yang tidak mudah bagi kita untuk bisa hidup benar dalam zaman yang buruk dan penuh dengan kejahatan. Perintah Tuhan Allah adalah membuat bahtera, mengumpulkan hewan-hewan ke dalam bahtera itu, lalu mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan dan manusia. Dan semua itu Nuh melaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan Allah. Sambil melihat langit yang begitu cerah, ia mempersiapkan bahtera dan makanan. Hal itu pastilah tentunya akan menjadi suatu celah bahwa dia menjadi bahan ejekan, diolok oleh orang-orang tetangga-tetangganya pada zaman itu. Namun ia menaatinya dengan ketekunan dan iman. Ia mempersiapkan bahtera itu dengan iman, dan ia menaatinya dengan iman. Betapa dia orang yang hebat, kita dapat lihat dari anak-anaknya. Apabila ayahnya tidak dapat dipercaya, tentulah anak-anaknya pasti tidak akan patuh kepada kata-kata ayahnya ketika ayahnya mau mengajak untuk melakukan hal yang tidak masuk akal itu. Tetapi 3 anak laki-laki Nuh dan menantu-menantunya justru membantu pekerjaan ayahnya dalam menyelesaikan pembuatan bahtera. Pekerjaan yang sangat besar ini tidak akan dapat dilakukan diselesaikan dengan kekuatan Nuh sendiri.
Nuh itu memiliki anak pada usia tua. Alkitab mencatat setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Air bah dimulai pada tahun ia berumur 600. Jadi umur Sem pada saat itu lebih kurang 100 tahun. Nuh masuk ke dalam bahtera pada waktu ia berumur 600 tahun pada bulan yang kedua. Kemudian datanglah hujan lebat turun 40 hari 40 malam lamanya, dan akhirnya seluruh dunia tenggelam dalam air bah. Kejadian ini kita dapat lihat dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24, dan juga diteruskan dalam Kejadian 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, mereka berdiri di bumi yang telah kering. Tempat itu diperkirakan sekarang sekitar Danau Van, bagian timur Turki. Ada kota Van di bawah pegunungan Ararat di bagian timur Turki, di mana kita perkirakan tempat tinggal Nuh yang pertama setelah air bah. Nuh menjadi pemula dunia yang baru. Ia sebagai bapa leluhur terakhir dari 10 bapa leluhur sebelum air bah. Dia menjadi tokoh dalam cerita air bah dan menjadi leluhur manusia. Bisa saja sekarang kita tidak begitu peduli dengan peristiwa air bah, tetapi peristiwa air bah tidak hanya menyelamatkan keluarga Nuh, melainkan juga menyelamatkan kita semua. Karena apa? Karena kita semua adalah keturunan dari Nuh. Jika Nuh tidak percaya kepada Tuhan Allah, kita tidak mungkin ada sekarang. Kita dapat bereksistensi sekarang itu oleh karena Nuh mendengarkan firman Tuhan Allah, percaya, dan kemudian menaatinya untuk membuat bahtera. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kita menerima anugerah keselamatan hanya dari Tuhan Yesus. Namun sekarang kita tahu melalui Alkitab bahwa keselamatan kita dimulai dari Nuh. Keadaan bumi sangat berbeda antara sebelum air bah dan sesudah air bah. Orang-orang sebelum air bah hidup berumur lebih kurang 1000 tahun. Orang yang paling panjang umurnya adalah Metusalah. Dia hidup 969 tahun. Nuh juga termasuk orang yang hidup lama, umurnya 950 tahun. Nuh hidup 350 tahun lagi sesudah air bah. Ada orang yang tidak percaya bahwa manusia pernah hidup 900 tahun dalam Alkitab. Mereka menganggap sebagai mitos, tetapi Alkitab bukanlah mitos. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nuh telah dibuktikan sebagai fakta nyata oleh orang-orang yang menyelidiki ilmu bumi. Telah ditemukan bahwa pernah ada masa di mana keadaan bumi berbeda dari sekarang. Kita dapat mengetahui melalui keberadaan batu bara dan minyak tanah yang menjadi bahan bakar fosil. Batu bara dan minyak tanah terjadi oleh karena tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan tiba-tiba terkubur dalam tanah pada suatu masa. Maka dengan itu kita dapat mengetahui bahwa fakta-fakta sejarah yang telah lenyap bersama dengan tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan yang pernah hidup pada masa itu pastilah pernah ada. Tidak mungkin terjadi lapisan batu bara oleh kematian tumbuh-tumbuhan yang sekarang bertumbuh. Seandainya semua hewan yang ada di bumi sekarang mati sekaligus dan terkubur, tidak mungkin juga dapat menjadi minyak tanah. Mengapa? Karena jumlah itu sangat sedikit. Jika terkubur ke dalam tanah, terhisap ke tanah, hanya menjadi tanah saja. Mayat-mayat dari makhluk masa kini hanya menjadi tanah saja. Semua orang tahu bahwa mayat-mayat dan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan sekarang tidak dapat menjadi minyak tanah atau batu bara. Kalau begitu, batu bara dan minyak tanah yang banyak sekali yang kita pakai sekarang, bagaimana itu terjadi? Kapan? Berapa banyak makhluk terkubur dan mengapa? Ahli-ahli biologi dan ilmu bumi ingin tahu mengapa dinosaurus memiliki badan besar dan sejak kapan
mereka punah. Ilmuwan-ilmuwan mengatakan pernah ada di masa glasial, namun tidak dapat memperjelaskan mengapa pernah ada masa glasial. Tetapi kita mengetahui bahwa pernah ada masa glasial. Para ilmuwan membagi keempat masa glasial di antara 4 masa glasial. Ada masa glasial tengah yang sedikit hangat. Umumnya diakui bahwa ada masa diluvial. Masa diluvial adalah masa geologi yang terjadi oleh karena air bah zaman Nuh. Tentang air bah itu sudah jelas, tetapi karena kurang jelas keadaan ekosistem sebelum air bah, maka terjadi kesalahpahaman. Kebanyakan fosil terjadi oleh penimbunan pada masa air bah dan tiba-tiba terkubur, terjadi pembuatan gunung dari gempa bumi dan gunung berapi, jendol dan pengendapan dari litosfer. Memang sebelumnya juga bisa terbentuk fosil di mana pernah ada diastropisme yang keras, namun hal itu jarang terjadi. Kebanyakan fosil terbentuk sekaligus oleh air bah. Mungkin protozoan lebih dahulu terkubur, kemudian burung-burung dan binatang-binatang golongan tinggi terkubur terakhir. Dengan alasan itulah fosil itu diberi urutan yang berbeda walaupun mereka terkubur serentak. Tidak boleh membuat teori yang memberi perbedaan waktu beberapa puluh juta tahun antara pembuatan fosil-fosil itu. Teori itu membengkokkan sejarah. Sepertinya dunia sebelum air bah adalah dunia yang penuh dengan kehidupan. Bisa juga lebih banyak orang yang hidup daripada yang sekarang. Bisa juga lebih banyak hewan dengan badan yang lebih besar bisa hidup lebih lama. Dalam hutan lebih banyak pepohonan. Banyak sekali pohon yang tingginya lebih dari 500 meter. Pada zaman itu ada hewan-hewan yang jenisnya lebih banyak. Suhunya lebih hangat daripada bumi yang sekarang. Tidak begitu berbeda dengan suhu di kutub selatan, kutub utara, dan di khatulistiwa. Sepertinya juga ada lapisan air di bagian atas atmosfer. Karena adanya lapisan air itu, sinar matahari tidak langsung masuk, tetapi menjadi terpencar melalui lapisan air itu, melindungi bumi dari sinar-sinar yang tidak baik. Luasnya daratan terlihat jauh lebih luas dari sekarang. Bentangnya benua sekarang adalah dataran, pada zaman itu banyak makhluk hidup di dalamnya. Tekanan udara saat itu lebih tinggi dari sekarang, maka mudah bernafas. Umur hewan-hewan lebih panjang 10 kali daripada yang sekarang. Hampir tidak ada hewan yang tidak memerlukan oksigen. Asimilasi karbon begitu lancar oleh karena hutan yang sehat, yang lebat, udara bersih dan segar. Hewan-hewan yang bernafas dengan hidung hidup lebih panjang 10 kali daripada yang sekarang. Kita juga dapat melihat manusia biasanya hidup sampai 800 sampai 900 tahun atau lebih. Kita juga dapat mengetahui badan manusia dan hewan-hewan saat itu lebih besar dan indah daripada yang sekarang. Selama kita membaca kitab Kejadian, kita dapat mengetahui bahwa dunia seperti itu sudah pasti pernah ada. Tetapi sesudah air bah, dalam waktu yang tidak kurang dari 1 tahun, lapisan air di bagian atas atmosfer menghilang oleh karena hujan lebat yang turun selama 40 hari. Sinar matahari tercurah langsung di atas khatulistiwa, daerah kutub selatan dan utara yang diselimuti oleh es. Tekanan udara turun begitu drastis, hutan-hutan menghilang. Hewan-hewan yang berbadan besar terhanyut dalam air bah, terkubur di sesuatu tempat dan menjadi lapisan tanah yang disebut dengan masa diluvial. Gunung berapi meletus di banyak tempat. Litosfer terbentuk secara baru oleh jendol dan pengendapan. Nuh menjadi pemula dunia baru. Keturunannya melalui 3 anak laki-lakinya, Sem, Ham, dan Yafet, terpencar ke seluruh dunia. Sesudah itu manusia mengingat penghakiman Tuhan Allah melalui arbah, sehingga mereka ketakutan setiap saat turun hujan lebat. Jika turun hujan lebat,
Mereka mencoba untuk membuat bahtera lagi dan juga merencanakan membuat menara yang tingginya supaya dapat melarikan diri ke sana. Tuhan Allah memanggil Nuh dan mengadakan perjanjian dengan memberikan busur sebagai tanda bukti perjanjian. Ini dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ke-13. Begitupun manusia tidak percaya lagi akan perjanjian Tuhan Allah. Mereka mendirikan menara Babel. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Dia mati pada umur 950 tahun lalu kembali kepada Tuhan Allah. Penghakiman air bah bukan murka Tuhan Allah yang memusnahkan manusia, melainkan rencana Tuhan Allah lah yang memperbaharui sejarah melalui penyucian manusia yang buruk. Dalam arti yang sama, Tuhan Allah sekarang juga mendirikan kerajaan Allah melalui orang-orang dan juga yang berusaha hidup suci yang mencari kehendak Tuhan seperti Nuh. Tuhan Allah tidak langsung membalas kejahatan manusia, tetapi memberi kondisi dan kesempatan untuk menyadarkan mereka akan dosa-dosa mereka dan bertobat. Nuh selalu taat kepada perintah Tuhan, walaupun ada kesulitan. Ketaatan Nuh yang seperti inilah yang menjadi dasar kehidupan iman yang patut kita teladani. Persiapan bahtera Nuh yang sesuai dengan nubuat tentang penghakiman air bah didasarkan pada imannya. Firman Tuhan Allah pasti terjadi kemarin dan hari ini tanpa berubah. Perwujudan firman Tuhan Allah menjadi keselamatan dan berkat bagi orang percaya, namun juga menjadi penghakiman yang menakutkan bagi orang yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, inilah mengenai tokoh Nuh, orang benar yang hidup sezamannya. Kita akan berjumpa kembali di dalam program yang sama dengan tokoh yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita.